Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Melinia Cikakasan. Saya biasa dipanggil Cika. Saya berasal dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Politeknik Ketenagakerjaan Angkatan 2018. Melalui video ini, saya bermaksud untuk menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Analisis Jabatan di Kantor Pusat PR Sukun. Kenapa saya memilih judul ini? Tentu saja dikarenakan memiliki latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang pada penelitian ini. Baik, yang pertama yang perlu diketahui adalah semakin pesat laju perkembangan zaman, perusahaan menjadi senantiasa semakin besar dan berkembang. Untuk itu, berbagai tantangan dalam perusahaan senantiasa dinamis seiring dengan perkembangan zaman tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dihadapkan pada era yang kompetitif. Bisnis semakin bersaing, persaingan antar bisnis semakin ketat. Maka diperlukan pengembangan kompetensi pada sumber daya manusia yang merupakan suatu hal yang harus dilakukan perusahaan secara kontinu dan terencana. Perbaikan tersebut bisa meliputi perbaikan organisasi, pengembangan SDM, perencanaan karir, penataan organisasi, dan lain-lain. Nah, untuk itu, untuk memperbaiki hal-hal tersebut, maka diperlukannya informasi jabatan melalui metode analisis jabatan. Nah, PR Sukun adalah salah satu perusahaan rokok yang terletak di Kudus. Nah, menurut informasi, pada kantor pusat PR Sukun ini memiliki beberapa divisi, yaitu ada divisi teknik, divisi HRD, divisi Creative and Design, divisi keuangan, divisi promosi, dan divisi garasi utara. Nah, pada tiap-tiap divisi tersebut memiliki beberapa jabatan yang ada di dalam divisi tersebut. Nah, tentunya jabatan-jabatan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, akan hal ini, bagian tugas pokok dan fungsi di kantor pusat PR Sukun ini masih tergolong atau masih belum memiliki sistem untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi tersebut. Jadi, menurut informasi, pembagian tugas pada seluruh jabatan PR Sukun, pada seluruh karyawan di kantor pusat PR Sukun itu masih bersifat subjektif, yakni pembagian uraian tugas itu dilakukan oleh direksi langsung. Jadi, direksi hanya melihat covernya saja, cover si kandidat yang akan menduduki suatu jabatan. Nah, lalu direksi setelah melihat sosok atau orang atau karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut, lalu direksi langsung membagikan tugas-tugasnya. Nah, padahal untuk pembagian tugas sendiri itu tidak bisa seperti itu, karena harus terperinci dan sistematis. Nah, untuk itu, setelah kita melihat masalah tersebut, akhirnya ada beberapa pembagian job desk yang saling tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakefektifan pembagian job deskripsi, sehingga kendala operasional perusahaan akan terhambat. Nah, setelah peneliti melakukan observasi mengenai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan analisis jabatan di kantor pusat PR Sukun. Setelah melihat latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses pelaksanaan analisis jabatan di kantor pusat PR Sukun secara keseluruhan. Untuk fokus penelitiannya, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pembahasannya itu secara luas,
maka peneliti memfokuskan ada 2 fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan analisis jabatan pada karyawan di kantor pusat PR Sukun, dan bagaimana strategi manajemen untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan tersebut. Baik, selanjutnya untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama bagi akademis, bagi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus diajukan untuk mendapatkan gelar ahli media manajemen sumber daya manusia. Lalu untuk bagi politeknik ketenagakerjaan, hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi pengetahuan dan pembelajaran yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai penerapan analisis jabatan. Lalu untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ke perusahaan terkait mengenai penerapan analisis jabatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan atau rekomendasi bagi perusahaan agar lebih memperhatikan penerapan analisis jabatan. Lalu, manfaat yang selanjutnya bagi peneliti lainnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi pemikiran untuk membantu peneliti lainnya yang meneliti topik serupa, tentunya dengan pengembangan model penelitian agar topik penerapan analisis jabatan semakin luas. Lalu, untuk sistematika pembahasan sendiri, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Yang kedua, bab tinjauan pustaka mengenai pengertian analis jabatan, kegunaan analis jabatan dalam bidang MSDM, serta penjabaran penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab 3, yaitu metode penelitian yang akan menjelaskan metode analisis data, tempat penelitian, instrumen penelitian, dan teknis analisis data. Lalu bab 4 mengenai pembahasan, yaitu akan berisi mengenai hasil penelitian tentang penerapan analisis jabatan di kantor pusat PR Sukun. Yang kelima adalah bab 5 mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Lalu untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi, pengertian analisis jabatan menurut Dessler adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan serta individu seperti apa yang dipekerjakannya pada jabatan tersebut. Nah, pada definisi tersebut menjelaskan bahwa untuk menentukan tugas dan memposisikan karyawan pada suatu jabatan dibutuhkan proses analisis sebagai dasar bahan pertimbangan. Jadi, proses analisis jabatan ini memang bersifat sistematik yang akan menghasilkan 2 output utama, yaitu job desk dan job spec. Seperti yang dilakukan di PR Sukun, itu tidak bisa menetapkan job desk hanya melihat subjektivitas saja, tapi harus melalui prosedur-prosedur yang sistematik dan terencana, sehingga untuk pembagian job desk dan job spec-nya itu bisa dilihat secara terperinci. Nah, sedangkan menurut Aditya Wardana, analis jabatan diartikan sebagai suatu penentuan dan isi suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan jabatan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Lalu, untuk hasil utama analis jabatan itu menghasilkan 2 output utama, yaitu yang pertama adalah job description, yang berarti adalah dokumen yang menjadikan informasi mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pekerjaan, serta kondisi kerja terkait. Nah, untuk job specification adalah merupakan kompetensi karakteristik personal yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik personal lainnya. Nah, untuk kegunaan analis jabatan sendiri
ini sangat berguna dalam kegiatan MSDM. Yang pertama adalah ada perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, lalu perencanaan karir, kompensasi, hubungan ketenaga kerjaan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Untuk menunjang dalam melakukan pekerjaan, hendaknya perusahaan menetapkan uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan secara jelas dan terperinci. Nah, dalam skema kerangka berpikir ini, peneliti ingin melihat secara keseluruhan bagaimana proses analisis jabatan dan penentuan strategi manajemen untuk menggunakan hasil analisis jabatan tersebut yang kelak akan diterapkan di PR Sukun tersebut. Untuk kerangka berpikirnya sendiri, yang pertama ada identifikasi program yang membutuhkan informasi jabatan, lalu setelah kita menentukan ide program tersebut, lalu kita akan melakukan proses analisis jabatan. Yang kemudian, proses analisis jabatan tersebut akan menghasilkan data informasi jabatan yang berupa job desk dan job spec, yang nantinya kedua hasil ini akan digunakan strategi manajemen. Strategi manajemen itu dalam hal ini adalah pada pengelolaan pada bagian SDM-nya. Apakah manajemen akan menggunakan ini sebagai strategi penggunaan perencanaan karir, strategi dalam hal kompensasi, dan strategi lainnya. Yang selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama yang akan dibahas pada bab ini adalah metode analisis data. Jadi, metode analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Rahmat Krianto, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya pula. Lalu tempat penelitian yaitu peneliti akan meneliti di kantor pusat PR Sukun, dikarenakan jika melihat dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, lokasi di PR Sukun ini sudah jelas membuat peneliti merasa tepat memilih lokasi penelitian di kantor pusat PR Sukun sebagai lokasi penelitian. Lalu yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara sendiri adalah pertemuan atau interaksi antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Nah, partisipan wawancara yang akan peneliti wawancarai adalah seluruh karyawan di kantor pusat PR Sukun. Lalu yang ketiga adalah observasi. Di sini peneliti menggunakan observasi passive participation, yang berarti peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu ada yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Nah, yang terakhir dalam bab 3 yang akan dibahas adalah teknis analisis data. Menurut Myers dan Haberman, aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif itu yaitu ada data reduction, data display, dan conclusion deriving atau verification. Nah, untuk data reduction sendiri yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan jawaban lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Nah, yang kedua ada data display, yaitu penyajian data untuk mempermudah, memahami, merencanakan, dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing, yaitu mengemukakan temuan-temuan baru yang muncul didasarkan data.
Nah, itulah penjelasan singkat mengenai proposal tugas akhir saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya harap proposal TA saya ini mendapatkan masukan-masukan atau saran-saran agar saya dapat memperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.